Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah masyarakat ikhlas, Orga Taman Sari Persada kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bermajelis dalam rangka bertalabul ilmi, kajian rutin akhir pekan secara online. Taib. Para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada Al-Ustaz falyatafaddal alaihi mashkura. Pada saat yang minjam ini tidak ditemukan atau entah kemana, maka yang membayar adalah garantor. Si yang berikan pinjaman tadi bisa nagihnya ke garantor. Andai umpamanya di sini yang punya uang adalah Ahmad yang minjamkan 4 kilo tadi. Yang menerima pinjaman adalah Mahmud. Mahmud kenal baik dengan seorang kaya yang baik hati, mau siap membantu kaum muslimin. Ya, karena kalau tanpa ada Mahmud, tentulah si Ahmad tidak mau meminjamkan. Nanti si Mahmud entah kemana menghilang, entah ke negeri lain lagi dia pergi. Ya, itu sekilo bagaimana saya cari. Tapi alhamdulillah orang pihak ketiga ini garantor ini mau umpamanya. Dan dalam kasus yang tadi si yang minjam mengatakan kafa billahi kafila, Allah lah sebagai garantor yang terbaik, dan pemberi pinjaman pun rela dan setuju. Apa yang terjadi? Pada waktu jatuh tempo pembayaran, waktunya si pedagang ini harus membayar. Dia perkirakan itu memungkinkan karena dia modal ini ke negeri seberang, berlayar naik kapal, yang dia perkirakan pada hari itu biasanya kapal datang dari negeri tempat dia berdagang ke negeri dia berhutang tadi. Qadar Allah, kapal untuk hari itu tidak ada ke negeri tempat dia transaksi 1000 dinar tadi. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh si yang peminjam ini? Dia mengatakan, ya Allah, aku telah menjadikan engkau sebagai saksi dan sebagai garantor untuk 1 kilo emas ini, untuk 4 kilo emas ini. Ya Allah, aku tidak ingin merusak keimananku kepadamu dan merusak keimanan orang kepadamu. Maka dia ambil sepotong kayu, dia masukkan 4 kilo seperempat emas tadi ke dalam potongan kayu tadi. Lalu kemudian ditutup kayu tadi dan dilepaskannya di tengah laut. Lepasnya pinggir laut. Ya Allah, sampaikanlah kepada orang yang aku pinjam uang darinya 1000 dinar. Kalau menurut logika manusia sekarang itu tidak mungkin. Tidak ada GPS, tidak ada drone mengikuti kayu tadi sampai di mana. Ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang susah. La yu'jizuhu syai', tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Maka hari ini diperkirakan kapal datang, si pemberi pinjaman 1 kilo tadi pergi ke pelabuhan. Dari pelabuhan, maka dia menunggu kapal tak kunjung datang. Tadi sudah hampir mulai masuk malam. Sepertinya kalau sudah seperti jam segini sudah tidak ada lagi kapal. Maka sambil hati sedikit, bagaimanapun juga 4 kilo ya, 4 miliar, sedikit tersenyum hatinya. Dia melihat sepotong kayu. Dan dia tidak ada kapal, semoga kayu ini bisa jadikan sebagai kayu untuk masak dan bisa mengurangi dinginnya ruangan.
Diambil kayu itu dan dibawa. Ketika dia belah kayu itu, keluar sekitar 4 kilo emas kereng, dan ada tulisan surat, wahai saudaraku, aku tidak mendapatkan kapal di hari yang aku janjikan kepadamu, tapi karena aku telah menjadikan Allah sebagai saksi dan sebagai penjamin, maka aku tidak ingin asma Allah, keagungan Allah menjadi kecil di hati manusia, maka aku kirimkan ini. Ya. Ya. Kemudian sampai kemudian yang meminjam tadi punya dapat kapal dari daerahnya dia menuju tempat orang yang berikan utang 1.000 dinar tadi. Dia temui orang tadi, dia bawa 1.000 dinar. Karena tidak ada yang yakin di masa itu bahwa sampai, masalahnya nggak ada notifikasi juga bahwa barang sudah sampai. Sekarang dia ada notifikasi. Kemudian alhamdulillah yang meminjamkan ini orang jujur, orang beriman kepada Allah. Dia mengatakan, wahai saudaraku, telah engkau bayar. Kata dia, kapan aku bayar? Dia ceritakan kisah dia menemukan kayu tadi, kemudian dia belah. Dia telah bersyukur kepada Allah. Ya. Maka ini pembahasan akad penguat. Akad penguat ini bukanlah merupakan akad yang mendasar, penting. Karena kalau tidak ada akad ini, sangat mudah pihak yang lain dirugikan. Seperti kasus yang terjadi pada umroh first travel atau Abu Tur. Karena ini akadnya akad salam, memang murah. Anda serahkan uang depan berangkat 2 atau 3 atau 4 tahun lagi. Tapi karena Anda tidak ada menerima jaminan, bisa saja dia mengelak, bisa saja dia mengatakan berbagai hal. Ya, tapi kalau ada jaminan, dia tidak akan bisa mengelak. Maka ini betul. Bila Anda bertransaksi dengan tidak tunai, ini dibutuhkan. Anda mempunyai distributor yang beli kepada Anda, minta jaminan dengan tidak tunai. Ya. Akan tetapi kalau Anda terlalu ketat dalam hal ini juga akan menyulitkan Anda dalam berdagang. Karena tidak semua pedagang yang memiliki barang jaminan, barang gadaian, dan juga memiliki orang sebagai penjamin. Ya. Taqra ya Syekh. Kita lanjutkan. Babul rahni wal dhamani wal kafalati. Bab gadai dan dhaman tadi jaminan, wal kafalah juga jaminan. Wa hadhihi wathaiqu bil huquqi ats-tsabitati. Dan 3 akad ini merupakan penguat untuk hak-hak yang telah tetap. Ya. Anda menjual barang kepada dia, berarti tetap hak Anda mendapatkan piutang dari barang tersebut. Anda menjual rumah dengan tidak tunai, berarti tetap ada tanggungan si pembeli hak dari Anda sebagai penjual. Boleh Anda minta barang jamin. Ya. Berarti iklan sebagian transaksi tanpa gadai, tanpa jaminan, tanpa sita, tanpa segala macam, apakah itu syar'i? Juga tidak. Artinya gadai itu bukan berarti sesuatu yang salah, sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan barihan atau mutar. Ambillah barang gadai yang Anda terima. Dianjurkan mengambil barang gadai. Berarti ini bagian dari melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Farrahnu yasihu bikulli ainin yasihu bay'uha. Maka akad gadai sah dengan setiap benda yang sah diperjualbelikan. Maka barang yang sah diperjualbelikan sah dijadikan gadai karena dia penutup hutang Anda kepada orang yang berhutang kepada Anda. Dari kaidah ini, dan dia penutup, dan biasanya harganya kalau dijual menutupi hutang Anda. Kalau ada kekurangan, Anda tagihkan kepada yang berhutang. Kalau ada kelebihan, Anda kembalikan kepada dia selisihnya tadi. Dari kaidah ini, bolehkah menggadaikan SK, ijazah? Boleh atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Atau tidak bisa interaktif ini? Bisa Ustaz. Silakan. Bolehkah menggadaikan KTP, ijazah, paspor? Enggak Ustaz. Tidak. Ya Ustaz. Berarti akadnya sah atau tidak? Akad jual belinya? Enggak Ustaz. Boleh Ustaz. Akad jual beli sah, cuman barangnya tidak sah, Ustaz. Gadainya yang tidak sah, akad jual belinya sah. Kan dia dua akad ini. Ya, Anda menjual motor ke seseorang atau Anda qadarullah, Anda beli bensin. Tadi perasaan Anda, uang Anda cukup lah di dalam dompet. Qadarullah mungkin anak atau Anda yang lupa udah ke belanja atau diambil oleh istri untuk perlu tadi udah izin, tapi Anda lupa, perasaan masih ada, bensin udah diisi 10 liter. Liter anggaplah berapa, 150.000, anggap 100.000 ya. Anggap 100.000. Tidak ada. Lalu Anda bengang, mau cari ATM pun jauh. Lalu Anda katakan kepada tukang bensin tadi, Pak, saya pegang KTP saya ya. Saya sekarang ke ini dulu Pak, ke ATM dulu, ambil uangnya. Kosong pada dompet saya. Ya. Si tukang SPBU mau biasanya. Mau nggak dia kira-kira? Biasanya mau, Ustaz. Ya kalau nggak mau apa lagi, dah ambil mobil saya, motor saya Pak. Ya, alhamdulillah dia mau. Apakah itu barang gadaian namanya? Dia tidak barang gadaian. Tapi sah nggak akad jual belinya? Akad jual belinya sah. Yes. Ya, tapi gadainya tidak sah karena ini tidak bisa dijual. Dan tadi gadai itu tujuannya bila tidak mampu dia menyerahkan uang, datang dia Anda jualkan KTP. Siapa yang mau beli KTP? Walaupun ijazah tadi SK umumnya, SK kerja yang alhamdulillah nilainya kalau ini bisa 1 juta. Ya, tapi kalau dia tidak mampu bayar, Anda mau bisa ngapain dengan SK tadi? Tidak bisa menutupi hutang. Ya, berarti ini akad transaksi jual beli hutangnya tidak ada jaminan, tidak ada gadai. Boleh. Yang sudah kita katakan tadi tentang kisah orang yang berhutang tadi. Juga dalam hadis Abu Khuzaimah, di mana Rasulullah SAW membeli kambing di pinggir kota Madinah dengan pembayaran tunda. Ya, lalu Rasulullah SAW bawa ke Madinah. Lalu yang punya kambing itu orang Badu datang. Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Dia mengatakan, ya Muhammad, aghasban ya Muhammad. Itu kambing saya kau rampas ya Muhammad ya. Kata si Arab Badu ini. Kata Rasulullah SAW, bay'un ila ajar. Enggak, ini aku beli kepadamu dengan pembayaran tunda. Sabar, pembayarannya tidak kau rampas. Mana saksinya? Kata dia. Mana saya nggak ada jaminan, kata si. Lalu berdiri salah seorang sahabat yang dinamakan dengan Abu Khuzaimah. Saya saksinya.
si Arab Badu tadi udah dia pergi. Pasti ada saksi kan. Lalu setelah Badu itu pergi, kata Rasulullah SAW, ya Abu Hudzaifah, apa yang membuatmu jadi saksi? Padahal saya yakin pada saat saya bertransaksi tidak ada satu manusia pun di sana. Ya, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja engkau menceritakan, menjelaskan tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang umat-umat sebelumnya, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, suatu hal yang gaib, saya percaya ya Rasulullah. Hal yang besar saya percaya. Masalah kambing saya nggak percaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW lihat bagaimana seorang manusia mengantarkannya kepada derajat yang mulia. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian satu orang Abu Huzaimah sama dengan dua saksi orang biasa. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada para sahabat yang mulia yang lain. Tapi Allah ingin memuliakan seorang sahabat ini dari yang lainnya dalam kasus ini. Ya. Jelas tadi itu akadnya sah. Kan boleh Anda beli rumah walaupun harganya 1 miliar atau berapa, ya, tanpa Anda setorkan barang gadai. Boleh. Tapi apakah itu yang sunnah? Juga tidak. Karena Allah menganjurkan mengambil barang gadai. Ya. Fatabqa amanatun indal murtahin. Maka barang gadaian tadi menjadi amanah di sisi penerima gadai. Ya, dia jual motornya kepada Ahmad, dan tadi dalam kasus Ahmad menjual motor kepada Mahmud dengan pembayaran tunda tempo. Lalu Ahmad minta barang jaminan. Mahmud menyerahkan umpamanya sertifikat rumahnya. Motor sama rumah imbang. Imbang enggak? Enggak kali ya. Motor 10 juta, rumah 100 juta. Tapi boleh. Jauh, Ustaz. Boleh, enggak ada masalah. Dia kan sertifikat Anda nggak mau diapa-apain dia. Hanya untuk menjamin Anda akan bayar pada waktunya. Kalau Anda tidak mau menyerahkan sertifikat, berarti Anda berniat akan menipu. Ya atau tidak? Ya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah mikro di daerah dekat saya di sini. Anda beli apapun, orang beli apapun dengan tidak tunai kepada mereka perumahan, mereka minta jaminannya sertifikat tanah, ya SHM, ya harganya itu mahal, bisa puluhan juta, ratusan juta, walaupun beli motor, walaupun beli handphone. Itu kan Anda baguslah, sertifikat Anda dipegang oleh dia lebih terjamin, lebih tersimpan daripada Anda simpan di rumah. Kan bakal tidak apa-apain dia. Cuman kenapa takut? Ya nanti ada apa-apa dengan handphonenya, rumah saya hilang. Ya tidak. Paling rumah Anda dijualkan dia atau dia dapatkan harga handphonenya, piutangnya dia, itu iya. Rumah Anda hilang, tidak. Sisanya akan dikembalikan uangnya kepada Anda. Ya. Maka amanah di sisi penerima gadai tadi. La yutmanu, karena amanah dia tidak menjamin risiko. Anda tadi sertifikat memang harganya kertas. Untuk mendapatkannya tentu butuh biaya yang besar dan waktu dan seterusnya. Anda setorkan sertifikat kepada lembaga keuangan syariah mikro tadi. Disimpannya di berangkas, dan berangkasnya dia di kantor itu sudah sesuai dengan standar, insya Allah anti api. Ya, qadarullah banjir. Dan berangkas saya kira nggak anti banjir kan ya? Anti api ya, tapi anti banjir enggak. Banjir kata Allah, dan termasuk sertifikat Anda rusak. Apakah dia wajib mengganti? Jawabannya tidak, karena amanah. Maka dia tidak menjamin kerugian risikonya. Ya, Anda lalu marah-marah, mencap-mencap, urusin lagi yang baru segala macam ini nggak bakal diterima, apalagi itu nama saya.
tulisan tintanya udah dari nama saya Mahmud menjadi Muhammad. Lah nanti tetangga saya adalah Muhammad, dikira ini tanah milik dia. Ya. Dia tidak menanggung risiko. Illa in ta'adda aw farrata. Kecuali si penerima barang gadaian tadi melampaui batas atau lalai. Melampaui batas itu dia melakukan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan pada umumnya. Kalau farrata, dia harusnya melakukan hal tersebut lalu tidak dia lakukan. Apa maksudnya ini? Kalau ta'adda, ya ta'adda, dia ketika di hadapan orang tadi dia masukkan ke brankas. Jelas. Lalu kemudian dia ambil, dia baca lagi, dia lihat dan segala macam. Ini namanya melakukan perbuatan yang tidak boleh. Kan sudah diamanahkan. Jangan Anda buka-buka lagi. Ya, itu namanya ta'addi. Bila dia buka dan dia baca, dia bolak-balik segala macam, dia pegang di bawah sana, dia taruh tempatnya lagi. Besok kena banjir. Ini wajib dia mengganti, menanggung risikonya. Farrata ini melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Harusnya sudah berharga di brankas yang anti api, tapi dia taruh di tempat file itu yang isi yang biasa lemari besi itu kalau lemari kantor itu untuk file. Tapi paham maksudnya kan? Bukan berangkas, tapi kalau berangkas kan yang tebal lah, anti api. Ini nggak anti api. Ya, betul Allah terbakar dan termasuk sertifikat dia terbakar. Maka pihak lembaga ini wajib menanggung risiko karena dia lalai, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Ya, tapi kalau tadi sudah ditempatkannya di dalam brankas yang anti api, kalau terbakar dan pun ternyata ikut terbakar juga, atau kena banjir padahal tempatnya ini tidak pernah ada sejarah banjir. Qadar Allah, tahun ini curah hujan tinggi dan segala macam sehingga banjir. Ya, ini dia tidak menanggung resiko. Kasaidul amanat, seperti amanah barang-barang dan akan amanah seterusnya. Ya. Fa in hasala al-wafa'u tammu in fakkar. Maka jika telah terjadi pelunasan sempurna, infakar rahmu, terlepaslah barang gadaian. Jadi barang gadaian diterima oleh pemberi pinjaman atau penjual barang dengan cara tidak tunai. Ketika uang sudah dibayar, sudah lunas, ya, selesai sudah, otomatis selesai akad gadai tadi. Bisa diambil kembali barang oleh si pihak penerima barang tadi. Wa illam yahsul wa talaba sahibul haqqi bai'ar rahni wajaba bai'uhu wal wafa'u min thamanihi wa ma baqiya min ath-thamani ba'da wafa'il haqqi fali rabbihi wa in baqiya min ad-daini shay'un baqiya dainan mursalan bila rahnin. Dan jika belum dibayar, ya, dan tempo umpamanya sudah jatuh, belum dibayar, pemilik hak menuntut menjual barang gadaian. Ya, yang memiliki piutang mengatakan, saya juga butuh uang, temponya sudah ini. Jadi barang gadaian saya jual ya, atau tolong kamu jualkan barang tersebut. Wajib bai'uhu, wajib menjual barang gadaian tadi. Wal wafa'u min samani, dan wajib melunasi tanggung jawab pihak pemilik barang gadaian dari hasil penjualannya.
Wama baqiya minat thamani ba'da wafa'il haq falirabbihi. Dan apa yang tersisa dari hasil penjualan tadi, dari uang penjualannya, setelah membayarkan kewajiban, maka sisa tadi milik pemilik barang gadai. Jadi tidak otomatis barang hilang. Ya, kalau umpamanya kau tidak bayar, ini rumah milik saya. Ini haram hukumnya, ini riba jahiliyah. Riba ini, maaf, ini gadai menggadai dalam jahiliyah. Hilang barangnya. Dia tidak hilang, tapi dia ambil bila ada selisih milik pemilik yang menyerahkan barang gadaian. Wa in baqiya min ad-daini syai'un baqiya dainan mursalan bila rahmin. Jika barang gadai telah dijual dan diambil uangnya untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak penerima gadai dan kurang, umpamanya tadi dia beli rumah dengan harga 100 juta, dia gadaikan mobil. Pada waktu dia menyerahkan mobil, mungkin perkiraan hampir sama. La qadarallah, lancar pembayarannya selama ini, lancar pembayarannya selama ini, dan pada pembayaran kesekian, bulan kesekian, namanya enggak pada bulan ke-13, qadarallah, terjadi pandemi. Dia tidak bisa bayar. Ya. Dan sudah si yang mempunyai piutang, penerima mobil sebagai barang dan ini, dia pun lagi butuh uang dan tempo pembayaran sudah jatuh dan sudah lewat 2 atau 3 bulan. Lalu dia minta, akhi, kamu jualkanlah mobil ini. Baik, utang yang dibayar sudah umpamanya 20 juta, tinggal lagi 80. Dijualkannya. Kemarin perkiraan ada, tapi sekarang kondisi jual beli roda 4 turun, ya, maka terjual umpamanya dengan harga 70 juta. Yang 70 juta diserahkan kepada penjual rumah, lalu 10 juta lagi hutang tapi tidak ada lagi barang gadaian. Itu maksudnya dainan mursalan bila rahmin, yaitu hutang yang terlepas tanpa ada barang gadaian. Wa in atlafa ar-rahna ahadun fa'alayhi dhamanuhu yakunu rahman. Bila melenyapkan barang gadai tadi bila seseorang melenyapkan barang gadai, maka yang melenyapkan tadi bertanggung jawab terhadap barang gadai dan barang itu menjadi barang gadai juga. Artinya dia serahkan barang gadai. Barang gadainya umpamanya adalah motor. Motor ditaruh di tempatnya. Ya, qadarallah, ketika yang punya rumah, ketika motor ditempatkan di pemilik piutang, yang punya rumah ini yang pemilik piutang yang memberikan pinjaman tadi atau yang menjual dengan cara tidak tunai, dia ada memasukkan barang ke dalam rumahnya. Dan barangnya besar, lemari umpamanya atau tempat tidur atau apa, dan diangkat dan kena motor sehingga motor rusak. Ya, rusak, atau mungkin jatuh barang berat tadi dan motor tidak bisa lagi dipakai. Kalau diperbaiki angkanya mungkin 50% dari perkiraan harga. Maka pihak yang merusak tadi dia ganti. Ya, dia ganti. Motor ini sudah rusak, dia ganti. Sekarang motor ini milik siapa? Ada yang bisa jawab, motor milik siapa? Hah? Sudah nggak ada orang. Ya, ikhwan, diganti, hah? kalau udah diganti milik yang ganti saat Apakah milik yang penerima barang gadai atau milik pemilik yang berhutang? kalau udah dibayar diganti berarti pemilik barang gadai saat Ya, statusnya barang gadai juga. Tidak bisa
Si yang mengatakan pertama, yang saya gadaikan kan motor pertama. Motor pertama itu udah rusak, itu yang barang gadaian. Itu yang rusak itu di kamu, yang bagus sekarang saya ambil lagi. Biar saya pakai, ya enggak. Karena statusnya mengganti barang gadaian, maka kembali statusnya menjadi barang gadaian. Wa nama'uhu taba'un lahu wa mu'natuhu ala rabbih. Dan pertambahan nilai dari barang gadaian itu mengikut kepada barang gadaian. Dan biaya operasional barang gadaian ditanggung oleh pemilik barang. Artinya, kalau diserahkan adalah hewan, 1-2 ekor kambing jantan betina, di tangan penerima gadai, alhamdulillah, ternyata beranak 3. Ini anak milik siapa? Ikut kepada induk hewan tadi, bukan milik sekarang, milik dari pemberi utang. Ya. Wa mu'natuhu ala rabbih. Dan seperti hewan tadi kan ada biaya pakan segala macam, biaya berobatnya atau biaya dokter hewannya, ini menanggung si pemilik barang gadaian. Ya, seperti itu. Walaysa lirrahini, ini yang sering bermasalah di masalah gadai. Walaysa lirrahini al-intifa'u bihi illa bi'iznil akhar atau bi'iznil syari'i biqawli sallallahu alaihi wasallam al-dharu yurkabu binafaqatihi idha kana marhunan wala bunul darri yashrabu binafaqatihi idha kana marhunan وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. Dan si pemilik barang yang menggadaikan barang, dia menggadaikan barang. Jadi motor milik dia gadaikan karena beli rumah, atau mobil yang digadaikan karena beli rumah. Boleh dia menggunakan barang tadi? Jawabannya tidak. Kecuali si penerima barang gadaian atau yang menjual dengan tidak tunai mengizinkan. Ya, kecuali izinnya dia. Tapi kalau yang memakai adalah yang menerima barang gadaian, walaupun diizinkan, ini tidak boleh. Karena di sini ada unsur riba. Ya, di mana hutangnya menjadi bertambah. Dia pinjamkan uang umpamanya 10 juta dan digadaikannya motor. Lalu motor ini kata yang pinjam uang, udah pakai aja Pak, daripada motor nanti dingin mesinnya, pakai aja, nggak apa-apa kok, saya rela. Yang meminjamkan uang tidak boleh memakai kecuali dia potong dari hutang. Karena kalau tidak terjadi riba. Dari mana ribanya? Hutang 10 juta, sewa motor per bulan umpamanya, anggaplah umpamanya 500.000 atau 300.000 umpamanya, sewa per bulannya. Ya, sudah 2 bulan dia pakai berarti 600.000. Sudah 2 bulan dia pakai, kemudian dia kembalikan uang, dia ambil motor. Ini betulkah dikembalikan uang 10 juta dengan 10 juta? Tidak. Ini dipinjam uang 10 juta, dikembalikan 10.600.000 rupiah. Karena 600.000 rupiah ini adalah imbalan dari motor dipakai tanpa ada uang sewa. Maka ini hakikatnya adalah riba. Ya. Tapi kalau yang menggunakan adalah pemilik barang, kalau diizinkan oleh yang penerima gadai, boleh. Au bi'izni syari'i, atau dengan izin syariat. Dalam sabda Nabi SAW, hewan tunggangan itu ditunggangi dengan nafkahnya, dengan nafkah apabila dia barang gadaian. Maksudnya dia gadaikan unta atau sapi atau kerbau yang bisa ditunggangi, bisa dibawa kerja. Lalu dia yang memberikan pakan, yang penerima barang gadai tadi. Ini sebesar biaya yang dia keluarkan, dia boleh menggunakan hewan tadi. Ini tidak riba karena ada imbalan. Wala bunul darri yashrabu bi nafaqatihi. Dan susu dari hewan gadaian tadi boleh dia diminum oleh si pemberi pinjaman dengan
biaya operasional atau biaya pakan yang dia berikan. Apabila status barang itu kata Rasulullah tergadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah, dan yang menunggangi hewan tadi dan minum susunya, dia wajib memberikan nafkah sebagai imbalan dari tunggangan dan susu yang dia pakai. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Insyaallah semoga bulan depan sudah bisa offline. Insyaallah kita lanjutkan al-dhaman dan kafarah. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz, saya mau bertanya mengenai kejadian di belanja online. Jadi saya sebagai pembeli ada belanja online barang yang dalam tanda kutip mudah pecah. Begitu datang barang memang kondisinya pecah, hancur gitu. Kemudian saya sampaikan di aplikasi itu bahwa barang pecah dan dilengkapi dengan video segala macam. Kemudian penjual menolak dengan alasan semua packing segala macam dia sudah perlakukan dan ada fragile sticker dan sebagainya, artinya dia packing dengan baik. Dalam hal ini yang salah adalah memang kurir. Nah, berarti kan dalam bisnis ini kan ada 4 bagian, ada saya pihak pertama, penjual pihak kedua, kurir pihak ketiga, dan si pemilik aplikasi itu pihak keempat. Pada akhirnya uang saya kembali karena kan barangnya hancur. Yang jadi pertanyaan saya adalah dalam kasus seperti ini bagaimana secara hukum muamalahnya melihatnya Pak Ustadz? Karena memang kondisinya adalah yang merusak atau menghancurkan itu sebetulnya kurir Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, Pak. Saya kira nggak mungkin kurir menghancurkan, Pak. Mungkin bukan menghancurkan, kehimpit atau juga salah lihat barangnya fragile, kemudian ditumpuk dengan barang lain, atau terjadi apa yang terjadi, atau walhasil terjadi. Maka ini resiko siapa? Yang jelas bukan resiko pembeli. Kenapa? Karena pembeli belum menerima barang. Ya. Iya. Ya, kan? Setelah terima barang itu berkaitan dengan risiko. Bila sudah terima, maka risiko berpindah kepada yang menerima. Iya. Maka saya pernah diundang diskusi oleh teman-teman di Pertamina Kuarnas Jakarta, karena mereka bagian financing di Pertamina, mereka berproduksi juga, mereka yang beli minyak ke Timur Tengah, kemana-mana. Mereka mengatakan Pertamina itu beli minyak dari Aramco per hari atau per minggu, dia mengatakan sekitar 1,5 juta barrel. Iya. Ya, kata dia. Pihak Aramco itu tidak mau serah terimanya di Balongan atau di Balikpapan atau di Cepu, di tempat pemurnian minyak. Iya. Mereka mau serah terimanya di Jeddah. Masalah mengantarkan, mereka akan mengantarkan. Mereka yang bertanggung jawab mengantarkan, tapi serah terimanya mereka tidak mau kecuali di Jeddah. Apa artinya? Kalau sudah serah terima berarti berpindah risiko kepada pembeli. Iya. Jelas? Iya. Ya. Jelas. Masalah biaya pengantaran dia yang ngantarin. Tapi dalam kasus Anda kan tidak begitu. Iya. Barang tidak Anda terima. Belum. Berarti resiko adalah si penjual. Mas itu bila terus rusak itu urusan penjual sama kurir. Ya, si kurir tadi tentu perusahaan besar, dia akan melihat kasusnya. Bila ada ta'addi atau tafrid yang kita jelaskan tadi, ta'addi lakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Dia tidak lalai melihat standar pekerjaan, bahwa yang pertama kan dari dari outlet kan ada pernyataan, ada stiker ini fragile atau tidak.
Iya, Dia iya, biasa aja, dia main lempar aja, iya, tumpuk yang lain. iya. Iya. Kalau itu terjadi, berarti karyawan ini yang bertanggung jawab, tidak juga kurir yang ngantarin. Kecuali Oh, kasusnya kurir ditabrak dari belakang, oke. atau kurir Hancur. bawa dengan kecepatan di atas yang dibolehkan. Kecepatan motor yang dibolehkan di tempat itu, motor kan nggak boleh 80 km per jam kan, angin jangan ya. Laju sekali. Ya, 60 ya. apalagi dia bawa barang. Iya. Allah, karena satu lain hal, karena jalan bagus, dia bawa kecepatan 80 km per jam. Kencang angin bertiup, barang yang besar, dan dia jatuh. Jatuh. Ya, dan barang pecah. Berarti risiko tangan dia. Kalau dia bawa, dia yang mengganti ke perusahaan. Kalau la qadar Allah, dia sudah membawa semua aturan sudah dia lakukan. Kurir ini membawa dengan kecepatan di bawah yang dibolehkan. Maksimal umumnya 60, dia bawa 50. Qadar Allah, ada lubang, kan biasa. Saya jalan lubang, kan biasa. Kadang sudah sekian bulan dan sekian waktu tidak diperbaiki. Ya, dan dia jarang nggak ke sana. Sehingga masuk ke lubang, motor jatuh, dan barang hancur. Iya. Secara syar'i dia tidak harus mengganti 1 sen pun juga. Lalu siapa yang mengganti? Perusahaannya dia lah. Oke, Pak Ustaz. Yang jelas dalam hal ini, untuk siapa si konsumen, Anda umpamanya halal, Anda uang Anda penuh. Oh iya, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaannya kan untuk Anda kan halal atau tidak Anda terima uangnya ini, gitu kan? Iya, iya Ustaz. Ya. Oke, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, pada saat katakanlah di bulan Januari ini kita akad, sebenarnya rencananya utang Ustaz, tapi tidak jadi ada utang karena langsung dijual beli aja dengan jual beli katakanlah domba Ustaz. Jual beli domba 10 ekor betina Ustaz. Ya. Dan kondisinya sebagian lagi pada bunting gitu ya. Kemudian di bulan Desember itu yang pemilik domba, itu dombanya masih dipiara oleh yang punya rencana utang tadi Ustadz ya. Dititip di yang punya utang. Sebentar, saya pemilik domba menjual domba. Betul. Terus, cuman masih dipiara, belum serah terima, dombanya sudah masih dititipkan di dia. Sudah serah terima katakanlah seperti itu, cuman dititipkan di serahkan lagi, tolong kamu piara gitu ya. Pelihara. Betul. Terus kemudian kan secara umum itu kan bagi hasil ya, kalau anaknya 2, 1-1 dan seterusnya gitulah. Itu salah. Kan sudah sering saya sampaikan. Kan 1-1. Karena kalau 1-1, yang pertama gemuk, anak yang kedua kurus. Ya. Rugi nggak yang punya yang kurus? Ya, ya. Ini gharar tidak boleh. Yang boleh adalah dinilai induknya dengan rupiah. Ya. Namanya sekarang 10 juta. Nanti setelah 1 tahun beranak tidak beranak atau berapapun anaknya, atau ada yang kurus ada yang gemuk, dinilai dengan rupiah lagi. Tadi 10 juta, sekarang ada anak yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kakinya bengkok, ada yang kakinya patah, ada yang bagus, ada yang mahal. Ya dinilai semuanya ada pertama 15 juta. Berarti hasilnya 15 juta. Ini yang dibagi kesepakatan berapa? Namanya lebih banyak untuk yang melihara 60-40. 60% dari 10 juta, berapa tadi lakunya 20 kan ya? Iya, Ustaz. Ya, perkiraan 20 nilainya. Berarti 10 juta dibagi 6 juta untuk yang melihara, 4 juta untuk yang punya. Betul. Ya, apakah yang punya menyerahkan hewan kepada dia? Ya udah, ini perkiraan, setuju nggak kamu yang 3 ekor ini kita nilai dengan 6 juta? Setuju Pak. Silakan yang 3 ekor ini sudah menjadi milik kamu. Mau kamu gabung, boleh. Mau kamu pisah juga boleh. Jelas kalau ini yang beranak, ini murni milik kamu, saya tidak ada hak di situ. Kalau yang lain beranak, itu pertambahan dari modal dan
kamu dapat nanti bagian laba 60 lagi. Terus gini Ustaz, katakanlah qadarullah sebenarnya si pemilik domba awal yang memelihara itu Sekarang bukan pemilik itu, lagi, si oh ya bukan domba. awal apa namanya ya, yang memelihara domba tadi itu katakanlah ngomong catatannya hilang Ustaz. Yang sebenarnya anaknya katakanlah secara normal, hitungan normal itu anaknya tadi katakanlah mungkin 10 anak Ustaz ya. Tapi Ya. catatannya hilang. Sehingga yang seharusnya ada hak Tapi bagi dombanya yang sudah pemilik. hilang, Ya, dombanya nggak hilang. sudah hilang. Dan dombanya ada si yang tukang ngangonin ini juga punya domba yang pribadinya dia. Ya, nggak ada Ustaz. Yang lain nggak ada. Juga. Ya, Berarti gabung domba ini dengan domba milik yang lain. betul. Punya dia juga. Terus Mungkin gini Ustaz, kalau seandainya, ya ini entah bicaranya yang angon tadi mau berkilah atau bagaimana, kemudian kalau misalnya akadnya kita rubah Ustaz, jadi yang artinya jual beli tadi, kemudian titip untuk diangonkan, itu akadnya dirubah menjadi akad ba'i salam nanti di bulan Desember misalnya gitu ya Ustaz. Udah serahkan ke saya domba dari yang 10 ekor tadi dipiara, serahkan 12 ekor saja gitu Ustaz. Tapi pasti ini akadnya ba'i salam, kemudian 12 diserahkan, udah selesai gitu ya. Apakah perubahan akad ini diperkenankan? Kemudian pertambahan dari 10 ekor menjadi 12 ekor, yang 2 ekor apakah riba atau tidak? Karena sebenarnya kalau secara normatif itu harusnya ada 15 ekor, hitung-hitungan pajarnya gitu Ustaz. ini tadi sudah serah terima kan? Kalau sudah serah Betul. nggak bisa lagi ba'i salam. Ya, Kecuali yang ini Anda jual dulu. karena yang jual tadi itu boleh dibilang katakanlah ingkar ya Ustaz. Mungkin punya niatan yang nggak baik, misalnya seperti itu Ustaz. Sekarang kasusnya yang domba yang punya yang pembeli yang ini tahu sudah berapa ekor tadi dibelinya. Awalnya tahu Ustaz. Ya udah, tinggal kalau khawatir dengan tidak amanah, ambil, serahkan ke orang lain untuk Memeliharanya. Ya. Betul. Karena sekarang nggak bisa dirubah jadi salam, kecuali dia jual dulu. Dia jual dulu baik kepada yang ngangonin tadi, penjual bersama, tentu dengan harga real pada waktu itu, atau dia jual ke pihak ketiga atau di pasar, dengan uang tadi, alhamdulillah ada selisihnya, dengan uang tadi, dia beli lagi dengan akad salam. Itu bisa. Iya, iya. Kecuali belum serah terima. Kalau ini kan sudah serah terima. Serah terima, dengan serah terima akad menjadi mengikat. Tidak bisa kemudian dibatalkan begitu saja. Berarti kecuali terjadi akad jual beli balik, jual beli ulang gitu Ustaz ya. Ya. Jual beli ulang, kemudian kalau mau Jual beli dirubah ulang, lagi, ya harusnya kan lebih mahal kan ya. betul Ustaz, betul. Khawatir dia nggak mau, ya udah Anda bilang mana uang saya yang seperti awal. Kalau Anda mau merasa dirugikan, tentu lebih baik Anda bawa ke pasar kalau jauh selisihnya. Iya, iya. Ya. Kemudian dengan uang itu, ini uang saya nanti mau terima dari Anda 12 ekor kambing, domba dengan spek seperti ini pada tanggal 7 atau 1 Zulhijjah. Itu boleh. Ya Ustaz. Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa Ustaz mau bertanya ini, qadarullah Anda dapat titipan sertifikat rumah Ustaz. sertifikat rumah. Iya. Nah, Ada yang tetangga, titip ke Bapak. iya betul Ustaz. Terus Karena tetangga ini mungkin punya masalah keuangan sama masih saudaranya sih waktu itu yang menyangkut kemungkinan utang piutang gitu.
sehingga mereka berselisih. Nah, qadarullah saat itu yang punya rumah juga tidak mau menyerahkan sertifikat rumahnya ke yang berselisih itu, dan yang berselisih juga maunya ada jaminan bahwa masalah ininya akan diselesaikan itu, sehingga disepakati sertifikat itu dititipkan ke saya gitu. Nah, di perjanjian itu sertifikat bisa diambil kalau misalkan kedua pihak itu mengambil lagi secara bersama-sama. Nah, qadarullah sampai sekarang sertifikat bisa diambil kalau diambil lagi secara bersama-sama oleh yang berselisih tadi, Ustaz. Nah, qadarullah sampai sekarang sertifikatnya belum diambil-ambil gitu, Ustaz. ya. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat yang ngambil itu cuma salah satu pihak, apakah boleh diserahkan atau gimana, Ustaz? Kalau yang pemilik sertifikat tentu boleh. Jelas. Karena itu adalah barang dia. Anda dititipkan sebagai pihak penengah. Ya. Ustaz. Kecuali ketika dia nitipkan, mereka berdua menitipkan kepada Anda. Dulu mereka menitipkan satu atau berdua? Berdua, Ustaz. Mereka mengatakan, kalau begitu tidak bisa Anda serahkan kepada salah seorang dari keduanya, harus dua-duanya datang. Atau salah satu yang datang membawa bukti yang cukup untuk Anda serahkan kepada dia. Umpamanya surat kuasa dari yang satu, serahkan ke dia, mengatakan dan surat kuasanya di atas materai dan notaris segala macam aman lah. Ini boleh Anda serahkan kepada dia. Nah, kalau misalkan sertifikat ini qadarullah, misalkan ada sesuatu, apakah itu hilang atau ternyata seperti tadi contoh Ustadz kena banjir atau jadi ini gitu, itu tanggung jawab di saya atau gimana, Ustadz? Ya, tadi juga sudah kita jelaskan, tergantung kondisinya. Kalau Bapak umpamanya sudah melakukan semua semua prosedur untuk penyimpanan surat berharga sudah dilakukan, tempatkan di tempat yang aman, ya. Kalaupun banjir, ada bagian atas dari, kalau rumah Anda 2 lantai, di lantai kedua. Kalau dari kebakaran Anda sudah taruh di tempat berangkas yang insya Allah anti-ampi, alhamdulillah Anda punya, dan tidak juga harus Anda belikan punya, apa boleh buat. Qadar Allah terjadi musibah tadi, Anda tidak menanggung risiko. Ya. Kecuali ada unsur kelalaian, Anda taruh di lantai bawah dan banjir yang lantai bawah, itu ya menanggung risiko. Oh iya. Ya, syukur Ustaz. Insyaallah jelas Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz mau bertanya. Jadi saya dengan sepupu saya mengadakan bisnis kecil-kecilan lah, jual beli baju. Kesepakatan awal bahwa ketika dia baru berbelanja, saya sudah membayarkan. Ketika barang itu dia kirim, dia posisinya di Jakarta, Ustadz. Jadi ketika beliau mau mengirim barang, saya membayar 50% dari total penjualan kami itu. Misalnya 1 juta, jadi saya sudah transfer 500. Habis itu. Bentar. Berarti Ibu dengan saudara itu jual beli. Betul, jual beli. Jual beli pakaian. Jadi sistemnya saya bilang kepada customer. Ibu dengan dia itu membeli kan? Betul. Ya, terus dia menjual. Terus? Ya, perjanjian awalnya seperti ini, kesepakatan kami berdua. Ketika barang itu baru dikirim dari Jakarta, saya membayar 50%, sehingga misalnya penjualan 1 juta, saya sudah bayar 500.000. Ketika barang dia kirim apa? Ada resi dari pihak gitu ya? Iya, ketika ada resi, saya membayar 50%, karena uang dia juga terbatas kan Ustadz. Habis itu, ketika sampai ke Bogor, saya membayar pelunasan. Nah, kemudian di tengah-tengah jalan, tiba-tiba dia berkata seperti ini, kemarin ongkirnya dia gitu ya, dia bilang kemarin saya nambah ongkirnya sekian, padahal kan di situ ketika di resi dia sudah bilang
baju 1 juta ongkos 50.000 begitu Ustaz. Tapi tiba-tiba dia bilang saya mendatangkan baju dari pabriknya kena ongkir lagi. Jadi saya ini sebagai pembeli di Bogor harus juga menanggung ongkir tersebut. Saya bilang, kok gitu ya? Kalau saya kan taunya masalah baju datang ke saya. Kalau dari pabrik ke dia, apakah memang saya harus menanggung atau bagaimana Ustadz? Tergantung akadnya Ibu. Akadnya bagaimana? Ya akad awalnya hanya seperti itu Ustadz. Dia bilang barang Sebentar. dikirim. Kalau akadnya seperti ini, barang saya beli dari pabrik. Berapa dari uang dari harga pabrik, ya itu saya minta pertambahan sekian rupiah atau sekian persen keuntungan buat saya. Kemudian ongkir seluruhnya Anda yang nanggung. Kalau seperti itu iya, Ibu yang nanggung. Tapi kalau dia mengatakan ya harga include ongkir semuanya, udah berarti dia yang nanggung ongkir. Kalau yang ini kesepakatannya seperti apa di awalnya? Ibu beli berapa? Jadi kesepakatannya sih dia bilangnya begini, harga yang kemarin dia kasih ke saya itulah harga yang sudah dia naikkan gitu loh Ustadz. Cuma saya tidak tahu apakah dia itu sudah memasukkan ongkos dari pabrik ke dia sebagai harga tambahan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dia hanya memberi harga total 1 juta bajunya, dia sudah mendapat keuntungan. Lalu ongkos dari Jakarta ke Bogor 50.000 kayak gitu. Tapi tiba-tiba dia minta lagi ongkos tambahan. Saya jadi bingung gitu. Anda tidak berkewajiban. Karena di waktu dia mengirimkan, kan tidak dimasukinya dalam resi yang diberitahu kepada Anda kan ya? Iya betul Ustadz. Ya, berarti Anda tidak kewajiban. Tapi kalau Anda ingin berbuat baik, apalagi teman bisnis umpamanya saling menguntungkan, Anda rugi-rugi dikit nggak ada masalah. Oh iya, maksudnya kalau secara secara hukumnya Anda tidak wajib. Oh iya, baik. Secara hukum, tetapi secara kemanusiaan dan secara trik bisnis ini bagian, dan dalam Islam pun dianjurkan itu tadi hukum. Kalau hukum kan jelas putih hitam ya, tapi ada lagi dalam Islam itu anjuran-anjuran seperti Rasulullah mengatakan rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah mencintai seseorang yang kalau dia menjual baik hati, kalau membeli baik hati. Ini kan bagian dari seorang pembeli yang baik hati, dia ikut menanggung biaya dari pabrik tadi. Kalau Allah mencintai Anda, menurut Anda rugi 30.000 atau 50.000 atau 100.000, itu tidak ada artinya dibandingkan rahmat yang Allah turunkan kepada Anda. Iya. Iya Ustaz. Nah. Jelas Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada yang bertanya? Halo. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Ustadz, anak kan jualan ya. Nah terus kalau misalnya ada konsumen, dia suka dengan produk yang saya jual, lalu dia menanyakan kepada saya, di mana kamu beli barang ini? Boleh saya minta kontaknya? Nah itu apakah diperbolehkan atau tidak ya Ustadz ya? Jadi dia menanyakan kontak supplier saya gitu. Ya, baik. Kalau secara aturan adab dagang bisnis boleh nggak? Ibu keberatan nggak kalau dia tahu? Sedikit. Karena juga itu hak ibu untuk tidak memberitahukan. Oh gitu. Hak ibu. Tapi kalau ibu mau berbuat baik, silahkan ini hubungi dia. Ya, bilang aja nama saya. Insya Allah Anda tidak akan rugi. Oh gitu. Ya. Orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah merugi. Di sisi Allah, walaupun seberat dzarrah kebaikan kita, akan kita lihat di dunia dan di akhirat. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau secara bisnis mungkin kurang beretika, tapi kalau kita pengen berbuat baik nggak apa-apa gitu ya Ustadz ya? Ya nggak apa-apa Ibu. Nggak akan, rezeki yang sudah Allah tuliskan kepada Anda, Allah tuliskan untuk Anda, tidak akan diambil dia. Dan rezeki yang sudah Allah tuliskan untuk dia tidak akan bisa Anda raih.
Apa yang Anda takutkan? Oh iya, baik Ustaz. Jelas. Nah, Iya, kemudian Anda sampaikan kepada supplier Anda, Pak supplier, kalau ada orang nanti Ibu Infant itu gimana, saya boleh dapat fee nggak dari transaksi Anda dengan dia? Kalau dia mengatakan, ya boleh Bu, berarti Ibu buat pelanggan kepada saya, silahkan. Ya, karena dapat juga. Tidak pun dapat uang, dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar daripada uang yang kita cari. Oh, nah itu statusnya yang kalau misalnya saya berkata, saya bilang ke supplier ada nanti nih yang akan menghubungi gitu. Nah kewajiban supplier saya tuh kan dia bilang iya akan selalu ada fee setiap dari teman saya itu yang beli ke saya katanya. Nah Ya. itu berlakunya apakah setiap dia membeli atau hanya di awal saja bagaimana Ustaz? Hak Anda di awal saja. Oh, di Tapi awal. kalau supplier mau ngasih setiap transaksi, alhamdulillah. Oh, berhaknya. Oh iya. Ya, dia kan di awal saja pakai nama Anda kan. Iya. Pada pembelian kedua dia nggak perlu lagi sebut nama Anda kan. Iya. Hak Anda cuma di pertama aja. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau si supplier mau ngasih, ini bukan hak saya lagi nih supplier. Oh nggak apa-apa, kalau bisnis kan biasa kok begitu, saling menguntungkan dengan para para marketer kami. Ya udah, alhamdulillah terima. Oh iya. Kalau dia nggak ngasih, jangan minta juga, bukan hak Anda. Oh iya, baik Ustaz. Ya, seperti itu, Ibu. Ustaz boleh nambah satu lagi pertanyaan? Silahkan. Nah, ini saya juga ada supplier yang lain lagi, yaitu supplier buah. Nah, namanya membeli buah kan mungkin dia tahu ya kalau buah ini mana yang kelihatannya seperti busuk atau tidak. Nah, saat dikirimkan ke saya, sebelum saya bayar, saya suka lihat gitu, oh ini buahnya baik, oh ini tidak. Nah, terus saya bilang, ini kayaknya mau tanda-tanda busuk, kata dia. Oh tidak, ini nggak apa-apa, bagus gitu. Ya sudah, saya bayarkan. Dan ternyata setelah saya berikan sama pembeli itu buahnya, ternyata betul ada ulatnya gitu. Langsung saya pembeli kan komplain, saya bilang sama supplier, ini buahnya ternyata berulat. Oh maaf ya Bu, baiklah saya ganti. Nah kalau seperti itu apakah memang betul seperti itu atau gimana Ustadz ya? Dia juga sebetulnya tidak wajib mengganti kalau dia tahu bahwa itu tidak busuk. Tapi kan karena di dalam kan tidak tahu ilmu yang gaib. Kecuali dia bohong, dia berdosa emang. Tapi kalau kebaikan dia mengganti, alhamdulillah. Itu dalam etika bisnis, ya bagus. Paham? Iya. Dan Anda juga tadi kepada si pembeli, etika Ibu sudah bagus. Ibu terima tanpa ribut-ribut. Enggak, ini ulatnya kamu yang masukin atau masuk sendiri pada di rumah kamu, di bukan saya. Enggak juga. Terima aja, ya, diganti atau kembalikan uangnya. Nanti urusan Anda dengan si supplier Anda. Dia nggak ganti, nggak ada masalah. Kecuali kalau dia bohong. Ya, jadi biasanya adab etikanya para pedagang yang besar biasanya 1, 2, 3 seperti itu bagi mereka nggak ada masalah, mereka ganti daripada namanya jelek dan kepercayaan pelanggan turun. Tapi dalam hal ini kalau pelanggan memang meminta buahnya diganti karena misalnya tidak sesuai dengan pesanannya, misalnya karena terlihat tidak busuk, ternyata setelah dibuka busuk, itu bagaimana Ustadz? Memang boleh diganti ya? Iya wajib Anda ganti. Kan nggak ada orang mau beli buah busuk. Oh iya. Kecuali dia pesan, Bu, saya buah busuk 5 ya, berapa harganya, diskonnya? 100% diskonnya kata Anda. Ya udah, dia bisa komplain kalau busuk. Oh baik Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Oh ya Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini lanjutan yang dari tadi Ustaz. Silakan. Yang domba atau kambing tadi Ustaz. Ya. Karena posisi yang tadi Ustaz, itu domba itu katakanlah sudah dijual sama yang angon tadi Ustaz. Untuk keperluan dia. Berarti dia tidak amanah. Anda suruh ngangonin tapi dia jual. Betul. Nah, dia menjanjikan ke saya, dia sempat ngomong ke saya, katakanlah ada anaknya gitu loh. Sempat ada anaknya tadi Ustadz ya. Kalau kita bicara bagi hasil yang tadi Ustadz bilang ekornya kalau dijual dan sebagainya
itu seperti itu gitu. Nah, terus yang harus saya dapatkan dari dia, katakanlah, atau kewajiban dari dia itu sebenarnya terus mengembalikan domba ke saya, atau bagaimana Ustadz biar menghindari sisi ribanya ini Ustadz? Dia wajib mengembalikan domba kepada Anda pada saat dijualnya. Berapa ekor domba Anda? Kalau Anda ragu, dia ragu, sepakati aja. Ya, mamanya kata Anda paling 11. Kata dia, enggak Pak, beranaknya saya 13 waktu itu. Saya enggak mau makan harta yang tidak halal. Kata Anda kan ya. Ya udah, gimana kita ambil jalan tengah 12 dan saling redho. Kalau Anda umpamanya ternyata 11, kamu halalkan yang 1 ekor ya. Ya, saya halalkan Pak. Dan pun begitu, kalau ternyata 13, saya halalkan yang 1 ekor buat kamu. Iya. Terus kalau kemudian untuk pengembaliannya tadi itu katakanlah tidak langsung sekaligus itu nggak ada masalah ya Ustaz. Yang penting sepakat dulu itu berapa gitu Ustaz ya? Iya. Oh iya Ustaz. Iya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sedikit mereview tadi saya juga sedikit menyimak juga yang case Bu siapa saya lupa tentang jual beli yang baju Ustaz. Jadi transaksinya tadi kan 1 juta dengan pihak penjual adanya ongkos kirim 50.000 yang tadi Ustaz. Ya. Sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah tadi kan memang menjadi rahmat untuk pembeli ya Ustaz ketika memberikan kelebihan atas transaksi tadi ya Ustaz. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya akadnya sendiri seperti apa, Ustaz? Apakah masih diperbolehkan ataukah menjadi batil? Karena saya merasa ada sedikit gonar di situ, Ustaz. Kalau boleh penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Allah baik. Gharar yang sedikit 50.000 dibanding 1 juta kan 5%. Berapa 5% kan ya? Iya kan? Iya 5%. 0 atau 5%? 5% lah. Oh 5% ya. 5% lebih kurang itu tidak gharar. Walaupun gharar dimaafkan. Anda membeli mobil, mungkin selisih ghararnya lebih dari itu. Kalau mobil bekas ya. Karena Anda tidak tahu isi mesinnya bagaimana. Ya, Anda tahu hanya pemakaiannya sekian, yang pakai perempuan. Ya, tapi kondisi realnya mesin dan segala macam Anda pasti tidak tahu. Gharar atau tidak? Gharar kan, tapi dia gharar bukan karena persentase ghararnya kecil. Wallahu Oh. Oke, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Ya, silakan masih ada waktu 5 menit. Yang masih punya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afan Ustaz mau nanya ini terkait pemanfaatan tanah fasos di klaster umpamanya Ustaz. Itu kan ada tanah-tanah sisa di klaster. Itu ada beberapa yang nanemin tanaman segala macam. Itu yang boleh memanfaatkan nanti hasil dari tanamannya apakah yang nanam atau seluruh penghuni klaster Ustaz? Soalnya itu tanah pemiliknya sudah nggak ada, hanya milik bersama lah istilahnya. Itu gimana Ustaz? Milik Pemda, akhi. Fasos itu milik Pemda. Ya, betul Ustaz, maksudnya itu. Itu gimana Ustaz? Kalau ada yang nanam-nanam tanaman di situ kayak pohon jati gitu di pinggir-pinggir itu, nanti pemanfaatannya itu apakah hanya untuk yang nanam apa balik ke Pemda ya? Pemda jelas tidak. Pemda nggak mungkin ngurusin cabai 5 biji segala macam. Ya. Ini milik yang nanam juga sama milik semua orang yang lewat di situ. Umpamanya dia nanam cabai, itu cabai rawit. Anda pas beli gorengan, oh lupa ambil cabainya, Anda ambil di sini cabainya, alhamdulillah boleh. Atau si abang-abang pedagang lambat, ini cabainya lagi banyak, diambil juga boleh, nggak boleh dia marah. Itu saya yang nanam, kamu yang nanam, tapi tanahnya milik Fasum Fasos, milik Pemda, nggak ada larangan. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menanam pohon, man-gharasa fayakuluhu at-tayru wal mar, ya illa kutiba lahu ajr sadaqah. Siapa yang menanam pohon
Lalu pohon tadi ketika berbuah, buahnya dimakan oleh orang yang lewat. Berarti orang lewat boleh makan. Tapi tentu bukan dalam porsi yang besar dijualnya, tentu tidak. Sebetulnya tadi dia beli gorengan bawa ambil 5 petik 5 nggak ada masalah. Ya. Dan itu bagi yang nanam dapat sedekah. Terhitung sedekah bagi dia. Ya subhanallah kita ya akhi. Kita nanam apapun yang berguna. Kadang kita tidur jam 12 malam tanam pohon mamanya. Pohon jambu atau apa. Malam codot nongkrong di atas pohon Anda. Dan yang makan itu buah. Itu tidak rugi Anda. Jangan pagi-pagi marah-marah. Ini codot lagi kapan kita Masya Allah, ya. Ada untungnya. Anda tinggal ikhlaskan. Alhamdulillah. Nanam sedekah. Ya, ada orang yang lewat diambil, jangan marah-marah. Biarin aja diambil. Sedekah bagi Anda ada. Masya Allah. Ya. Sama Rasad. Begitu juga pohon kita yang menjulur buahnya ke jalanan. Kan Anda tanam di rumah Anda. Tapi bagian dahannya mengarah ke jalan. Ini jangan marah-marah, Anda jangan ngamuk-ngamuk kalau diambil oleh orang. Kalau enggak, tebang yang bagian dahan ke jalan tadi. Ini hak semua orang yang di jalan tadi boleh ngambilnya. Tapi Allah menuliskan sedekah kepada pemilik dahan tadi, kepada pemilik pangkal. Kan biasanya ada pepatah bagaikan menanam durian condong. Pangkalnya di dia, perawatannya di dia, tapi yang dapat duriannya ketika jatuh orang yang di jalan. Ya, itu enggak ada. Itu sebagai apa namanya? Ego sebagai manusia biasa. Tapi mengurangi pahala Anda. Kalau Anda ikhlas, tidak ada kerugiannya. Tidak perlu Anda bilang bagai nanam durian condong. Ya alhamdulillah, durian condong ada pahala ngalir. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sesuai Ustaz. Allah barik fiik. Afwan, sepertinya waktu udah cukup. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir ya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya boleh terakhir. Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Tadi Ana menyimak Ustaz mengenai jual beli barang tadi pakaian yang harga 1 juta. Dengan perjanjiannya itu akadnya ditambah ongkos 50.000. Lalu belakangan si penjual atau si teman yang menjual itu menambahkan harga ongkos dari pabrik. Itu sebesar misalkan 50.000 lagi sehingga menjadi 100. Tadi kan itu termasuk ada horor ringan Ustaz. Ya. Yang Ana kepengin tahu penjelasannya Ustaz, seberapa besar horor yang bisa dimaklumin Ustaz. Itu saja Ustaz yang kami mohon pencerahannya. Ya. Angka detailnya atau angka pasnya haruskah 1%, 2%, 50%, segala persen tidak dikembalikan ke situ. Para ulama biasanya menjelaskan kalau gorornya besar, jelas orang mengatakan ini mah goror ini. Seperti 50%. Ya, umpamanya Anda mengatakan ini saya lempar ke atas, kalau jatuh recehan yang gambar burung Garuda, kamu yang menang, kalau sebaliknya saya yang menang. Ini kan kesempatannya 50% gorornya. Ini sepakat semuanya mengatakan goror besar. Apalagi kalau jual beli barang dalam karung. Kan ada tuh barang baju-baju dari luar negeri, barang-barang bekas impor, barang-barang baju second yang diimpor, itu mereka jualnya dalam karung. Artinya si ekspor importirnya itu dia bilang ini per karung saya jual namanya 1 juta. Isinya mungkin bisa 10 juta, kamu jual nanti bisa 20 juta, bisa juga tidak laku apapun. Jelas? Ini gorornya besar atau kecil? Besar.
Ya, maka ini batal dan jual beli gharar dan hukumnya haram. Kalau yang kecil ini, tanyalah kepada para pedagang umumnya, ini gharar besar atau kecil. Ya kalau tadi 50.000 itu kecil dibandingkan dengan 1 juta. Tapi kalau umumnya udah sampai 200.000, 20%, Anda pun keberatan, ya, dan orang bilang mau gharar itu, ya udah, itu namanya gharar. Ya, hal ini dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan dagang. Siapa yang bisa mengetahuinya? Tentu yang mengetahuinya biasanya adalah orang yang ahli di bidang itu. Saya dulu ngajar di program magister bisnis syariah di IPB. Ada salah seorang mahasiswa saya itu, dia punya bisnis sewa tanah masyarakat 1 hektar, 2 hektar, 1,5 hektar, lalu dia tanam paya. Dia cerita, betul Ustadz, kata dia, saya itu menjual itu masih di pohon itu, pohon paya, dan dia sudah taksir. Ini kata dia, 1 hektar ini sudah lihat semuanya, ini perkiraan 1 ton 100 kilo 105 kilo. Setelah diturunin semuanya, beda 5 kilo. Besar apa kecil? Antara 1.000 kilo dengan 5 kilo kan kecil. Ya, kalau bagi kita melihat, wah ini mah gharar besar ini. Bukan penglihatan Anda, tentu penglihatan orang yang ahli di bidang ini yang sudah biasa jual beli seperti itu. Jelas? Semoga apa yang kita pelajari pada saat pagi ini tentang barang gadaian bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam mencari yang halal dari rezeki Allah Azza wa Jalla ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.